Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi, kali ini saya mau membagikan sedikit cerita tentang mengunjungi teman dan orang soleh. Seringkali kita mendengar istilah silaturahmi atau silaturahim. Istilah tersebut dimaksudkan untuk berkunjung satu sama lainnya. Namun yang tepat jika disebut silaturahmi, maka yang dimaksudkan adalah menyambung hubungan kekerabatan atau sesama kerabat. Demikian makna secara bahasa dari kata tersebut. Jadi hanya berlaku untuk sesama kerabat, sehingga hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan silaturahmi akan memanjangkan umur, itulah yang dimaksud. Bagaimana dengan berkunjung kepada selain kerabat? Hal ini diistilahkan dengan zirayo, yang maksudnya adalah berkunjung atau bertandang, dan ini berlaku umum untuk berkunjung antara satu muslim dan lainnya. Yang akan kita bahas saat ini adalah berkunjung kepada sesama teman atau kepada orang soleh. Perlu diketahui bahwa mengunjungi orang soleh, saudara muslim lainnya, teman karib, tetangga, ataupun mengunjungi kerabat, itu termasuk hal yang disunahkan atau dianjurkan. Berkunjung di sini bisa kita lakukan dengan mendatangi rumah mereka. Mungkin bisa sekedar melakukan obrolan sederhana dan menanyakan keadaan mereka, atau bahkan mengunjungi mereka di saat mereka butuh hiburan seperti kala mereka sakit. Yang perlu diperhatikan kala itu adalah kita mesti berkunjung pada waktu saat mereka suka menjamu kita dan menerima kita, bukan pada waktu yang tidak mereka sukai. Mungkin sebagian teman atau tetangga tidak suka dikunjungi di malam hari di atas jam 9 malam. Kita harus mengetahui hal itu. Demikian anjuran para ulama. Begitu pula disunahkan agar kita yang meminta pada saudara kita yang soleh untuk sering-sering mengunjungi kita selama ia tidak kesulitan. Tujuannya diantaranya agar kita bisa tertular solehnya dan bisa mendapat bau harum kebaikannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang teman yang baik. Seseorang yang duduk atau berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misk dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak mis olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari nomor 2101 dari Abu Musa. Mengenai keutamaan saling mengunjungi di sini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah berikut. Sesungguhnya seseorang ada yang ingin mengunjungi saudaranya di kota lain. Allah lalu mengutus malaikat untuknya di jalan yang akan ia lalui. Malaikat itu pun berjumpa dengannya seraya bertanya, "Kemana engkau akan pergi?" Ia menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di kota ini." Malaikat itu bertanya kembali, "Apakah ada suatu nikmat yang terkumpul untukmu karena sebab ia?" Ia menjawab, "Tidak, aku hanya mencintai dia karena Allah Azza wa Jalla." Malaikat itu berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untukmu. Allah sungguh mencintai karena kecintaan engkau padanya." Hadis riwayat Muslim nomor 2567. Hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Sahih Muslim dengan judul bab keutamaan saling cinta karena Allah, dan dalil ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil keutamaan saling mengunjungi sesama muslim dan mengunjungi orang soleh yang dilandasi ikhlas dan saling mencintai karena Allah. Jadi dasarnya adalah karena Allah, yaitu karena iman yang dimiliki saudaranya. Dalam hadis Ubadah bin As-Samit disebutkan, "Sungguh aku mencintai orang yang saling mencintai karenaku. Sungguh aku pun mencintai orang yang saling berkunjung karenaku. Sungguh aku mencintai orang yang saling berderma karenaku. Sungguh aku mencintai orang yang saling bersedekah karenaku. Begitu pula dengan orang yang saling menyambung hubungan kekerabatan karenaku." Dari Anas bin Malik ia berkata, "Jika ada yang mengunjungi kalian, maka muliakanlah." Diriwayatkan dalam Musnad Asy-Syihab. Salah satu ajaran Islam yang sangat mudah untuk dikerjakan sekaligus mendapatkan keutamaan adalah menjalin silaturahmi, baik dengan keluarga, saudara, teman, rekan kerja, kenalan, tetangga, dan lainnya. Saat kita berusaha memperkokoh tali silaturahmi, akan ada banyak manfaat yang bisa diperoleh
baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Berikut manfaat keutamaan silaturahmi yang harus kita ketahui. Yang pertama, sebagai bentuk tawakal kepada Allah. Silaturahmi adalah satu di antara sekian banyak cara beribadah yang sangat dianjurkan oleh Allah. Terlebih Rasulullah seringkali menggambarkan jalinan silaturahmi dengan para sahabat dan penduduk di sekitarnya. Dengan kita menjaga hubungan baik antara sesama manusia, secara tidak langsung telah menjalankan tuntunan agama, yakni hablum minan nas. Bentuk tawakal kita akan semakin teguh dengan mendekatkan diri kepada Allah, di mana salah satunya yaitu menjalin hubungan silaturahmi. Yang kedua, memperlapang usia dan rezeki. Setidaknya kita bisa berpedoman pada sabda Rasulullah, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Dengan rutin berkunjung ke rumah saudara atau lainnya, kita bisa memperpanjang umur dan meluaskan rezeki ketika Allah menghendakinya. Tentu dengan niat untuk silaturahmi, bukan semata-mata karena umur atau rezeki. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Seringkali berkunjung dan dikunjungi oleh saudara ataupun orang lain akan membuat hubungan menjadi akrab dan akan selalu lebih baik. Banyak yang bisa kita petik jika mengaplikasikan kebiasaan ini. Kita akan semakin mudah untuk saling tolong-menolong, gotong royong, menjaga kekompakan, dan masih banyak lagi. Ini juga akan berdampak positif terhadap anak cucu di kemudian hari. Yang keempat, membuat hidup lebih nyaman dan bermakna. Silaturahmi sangatlah berdampak pada upaya meminimalisir terjadinya konflik antar sesama. Bahkan tidak hanya meminimalisir, melainkan mampu mencegahnya. Ketika ada orang mengunjungi rumah kita atau sebaliknya dengan tujuan yang baik, tentu sangat tidak mungkin kita atau orang lain memiliki rasa dendam, dengki, dan sejenisnya. Hal ini apabila kita praktikkan dengan keluarga besar atau tetangga, maka kita bisa membuat hidup terasa lebih nyaman karena terbebas dari upaya saling menyalahkan satu sama lain. Selain itu, kita juga akan lebih leluasa dalam menjalankan ibadah. Yang kelima, memperdekat diri dengan Allah. Silaturahmi merupakan salah satu cara ibadah anjuran langsung dari Allah selain kewajiban-kewajiban lainnya. Hal ini dibubuhi manakala kita berpegang teguh dan berpendirian terhadap segala perintah Allah, termasuk silaturahmi dengan siapapun. Dan yang keenam, menjaga keharmonisan, melahirkan suasana guyub rukun antar sesama di sekeliling kita sebagai gambaran cara hidup orang-orang yang mulia, sebab kita telah menjalankan cara hidup terpuji, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. 6 manfaat di atas adalah yang bisa kita peroleh dengan senantiasa menjaga silaturahmi dengan siapapun, tidak hanya untuk kepentingan agama saja, melainkan juga untuk kehidupan, baik kita sendiri maupun orang lain, agar semakin membaik. Amin, 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 ya robbal alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.